Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita hari ini belajar seperti biasa. Sebelum belajar kita awali dengan membaca doa. Silakan dipimpin doanya. Ya, sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memasuki materi, kita murojaah terlebih dahulu dengan membacakan beberapa ayat surat pendek pilihan. Kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih. Oke, anak-anak, kita absen dulu ya sebelum memasuki materi. Yang pertama, Adi. Yang absen ngacung ya tangannya ya. Oke, ada hadir. Yang kedua, Aji. Oke, ada. Yang ketiga, Alisa. Ada. Keempat, Almaida. Ada? Oke, ada. Yang kelima, Amelia. Amel? Ada? Oke. Berikutnya, Farhan. Ada? Oke. Terus berikutnya, Hafid. Ada? Oke, ada. Berikutnya, Ika. Gimana Ika, ada? Oh, nggak masuk ya, nggak apa-apa. Yang terakhir adalah Kansa. Oke, ada. Terima kasih. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang atau temanya yaitu tentang indahnya saling menghormati. Nah, tema ini adalah merupakan implementasi dari pemahaman surat Al-Kafirun. Oke, anak-anak coba perhatikan. Ini di depan ada gambar apa nih? Yang pertama, masjid. Oke, masjid. Masjid ini adalah tempat ibadahnya umat Islam. Kemudian yang kedua, gambar apa? Yang kedua, gambar gereja. Gereja ini adalah tempat kebaktiannya umat Kristen, Katolik atau Protestan. Kemudian yang ketiga ini gambar wihara. Wihara ini adalah tempat ibadahnya umat Buddha. Dan yang keempat adalah ini ada gambar pura atau pura. Ini tempat ibadahnya umat Hindu. Dan yang terakhir ada gambar apa? Yang terakhir namanya kelenteng. Kelenteng ini adalah tempat ibadah agamanya Konghucu. Oke, terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109 dari surat ayat Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 6. Surat ini diturunkan di kota Mekah. Oleh karenanya dikelompokkan ke dalam surat Makkiyah. Kelompok surat ada dua macam, yaitu surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Yang kedua adalah kelompok surat Madaniyah, yaitu kelompok surat yang diturunkan di kota Madinah. Oke. Surat Al-Kafirun ini diturunkan sebagai jawaban atas ajakan orang-orang kafir Quraisy yang mengajak bekerja sama
antara Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam dengan mereka orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala. Mereka ngajak agar beribadah bareng-bareng, yaitu Nabi Muhammad supaya menyembah agama mereka, Tuhan mereka, dan mereka pun akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad menolak ajakan ini berdasarkan perintah Allah, yaitu surat Al-Kafirun ini. Tetapi di sini Nabi Muhammad memberikan keleluasaan di mana umat beragama dipersilakan untuk menjalankan ibadahnya masing-masing menurut keyakinannya dalam surat ini. Demikian. Nah, untuk lebih jelas supaya kita memahami surat Al-Kafirun ini, kita coba cara membacanya dengan baik. Oke? Ada beberapa aturan di dalam membaca surat Al-Kafirun ini. Di antaranya adalah tolong yang harus perhatikan. Yang pertama, perhatikan tanda bacanya. Di sana ada fathah, ada kasroh, ada domah. Fathah dibacanya A, kasroh I, domah U. Ada juga harokat fathatain, kasroh tain, dan domah tain. Dibacanya an, in, un. Seperti itu. Kemudian juga agar kita dalam membaca surat Al-Kafirun ini berjalan dengan baik, melafalkan dengan baik, sesuai dengan makhraj hurufnya. Alangkah baiknya juga kita harus tahu huruf-huruf makhraj yang harus dikeluarkan dalam pembacaannya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca Quran. Kalau salah sedikit hurufnya akan berbeda makna. Contoh pada ayat Al-Kafirun ini, kalau kata-kata kul ya pakai kop, kul ya, itu artinya katakanlah. Tapi kalau dibaca dengan kaf, kul ya, menjadi makanlah. Jauh sekali bedanya. Kul ya dengan kul ya itu berbeda. Oleh karena itu, kalau kita membaca Quran harus hati-hati, harus sesuai dengan makhrijul huruf yang benar. Demikian. Coba kita baca bareng-bareng surat Al-Kafirun. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Di sini ada beberapa kata yang harus diperhatikan. Seperti contoh pada kul ya. Di sana ada harokat berdiri ketemu alif, maka dibaca 6 harokat panjang. Al-Kafirun ada harokat berdiri. Itu 4 badal namanya, 2 harokat. Terus yang berikutnya kafirun. Kalau di waqaf itu bisa 5 sampai 6 harokat dibaca panjang, bahkan sampai habis napas juga gak apa-apa. Namanya mad arid disukun. Tapi kalau di wasol misalkan qul ya ayyuhal kafiruna la, itu hanya 2 harokat. Lafaz kafiruna hanya dibaca 2 harokat, yaitu mad tabi'i. Oke, itu tata cara membaca tajwidnya. Kemudian sana juga kalimat wala antum. Nah, nun mati ketemu ta, itu hukumnya ikhfa, maka harus didengungkan. Antum, jangan antum, tapi harus antum ikhfa. Oke? Oke. Nah, di sini ada beberapa penggalan ayat untuk memudahkan kalian dalam membaca. Ini nanti kita akan diskusikan, dan silakan nanti kalian buat kelompok untuk merangkaikan kata-kata yang acak ini yang terpengal-pengal supaya disatukan menjadi satu ayat yang benar, disusun menjadi satu surat yang sempurna. Oke? Oke, anak-anak, untuk memahami tata cara menulis Al-Quran, maka ini kita harus tahu bagaimana cara menulis huruf di depan, di tengah, dan di akhir dari kata. Contoh, misalkan kalimat kul, apa kul, kata kul, ini kul. Kalau itu di depan maka menjadi ini kok. Kalau di tengah
Itu lapat pakola, pakola. Maka kopnya seperti ini. Cara nulisnya. Kalau di akhir bagaimana? Seperti lapat kolak. Kolak, kolako. Maka huruf terakhir seperti ini. Oke, seperti itu ya, dan seterusnya. Oke, berikutnya ini kita akan menjelaskan tentang arti dan makna dari surat Al-Kafirun. Oke, kita perhatikan ya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala antum a'bidu. Wala ana a'bidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ayat ini menjelaskan tentang sebuah peristiwa di Mekah saat itu, di mana orang-orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad agar mau menyembah Tuhan mereka. Kalau Muhammad mau menyembah Tuhan mereka, mereka pun siap dan mau menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Jadi bekerja sama untuk saling menyembah Tuhan Nabi Muhammad supaya mau menyembah Tuhan mereka, menyembah patung berhala, dan mereka pun kalau Muhammad siap menyembah patung mereka, Tuhan mereka, mereka pun siap atau mau menyembah Tuhannya Muhammad. Demikian. Nabi Muhammad menjawab, tunggu dulu, saya akan menunggu perintah Allah dulu, menunggu wahyu dari Allah. Nah, saat itulah ayat ini turun menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak boleh menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi Nabi Muhammad tidak paksakan mereka agar menyembah Tuhannya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad berdasarkan ayat ini menunjukkan sikap toleransinya terhadap agama-agama yang tidak sepaham dengan Nabi Muhammad. Jadi saling menghargai, menghormati. Silahkan kamu menyembah Tuhan kamu dan saya pun akan menyembah Tuhan saya. Demikian makna dari surat Al-Kafirun ini. Oke, anak-anak, untuk hari ini cukup sampai di sini saja, mudah-mudahan. Dan untuk lebih memperjelas dalam pemahaman surat Al-Kafirun ini akan Bapak kasih tugas untuk kerjaan di rumah, yaitu PR. Oke, anak. Pelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.